Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai kerajaan kuno di Nusantara. Berikut merupakan identitas Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga merupakan sebuah kerajaan yang bercorak Buddha. Kerajaan ini terletak di Jawa Tengah. Kemungkinan kerajaan ini berada di daerah Blora dan Cepu. Nama Kalingga sendiri diambil dari nama sebuah kerajaan yang berada di wilayah India Selatan. Dari mana sumber sejarah kerajaan ini? Sumber sejarah kerajaan ini berasal dari beberapa sumber, yaitu pertama, sumber Cina. Ditulis pada masa dinasti Tang oleh Yixing berupa sumber manuskrip Cina. Ia menyebut kerajaan ini dengan nama Holing. Dalam catatan tersebut juga ada poin lain, yaitu Kalingga disebutkan terletak di Jawa di Laut Selatan. Kerajaan ini berada di antara Kamboja di sebelah utara, Bali di sebelah timur, dan Sumatera di sebelah barat. Ibu kota kerajaan pada waktu itu dikelilingi benteng yang terbuat dari tonggak kayu. Raja tinggal di istana kerajaan yang tersusun atas bangunan bertingkat yang besar, mempunyai atap dari pohon aren serta singgasana dari gading gajah. Penduduknya pandai membuat arak dari nila, pohon kelapa. Selain gading gajah dan cula, kerajaan ini menghasilkan banyak barang tambang berupa perak dan emas. Kedua, tradisi atau kisah setempat. Ketiga, naskah cerita parahyangan. Dan yang terakhir, prasasti Tukmas. Dahulu, kerajaan ini dipimpin oleh Ratu Sima. Ia terkenal sebagai ratu yang menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran tanpa pandang bulu. Di bawah pemerintahannya, rakyat hidup aman dan makmur. Setelah Ratu Sima meninggal, Kalingga terbelah menjadi dua, yaitu Kalingga Utara atau Bumi Mataram di bawah Sahana, cucu Ratu Sima, dan Kalingga Selatan, Bumi Sambara di bawah Dewa Singa. Lalu Sahana menikah dengan Bratasenawa, raja kerajaan Galuh yang melahirkan Sanjaya. Sanjaya kelak menikahi putri Dewa Singa yang bernama Dewi Sutiwara dan melahirkan Rakai Panangkaran. Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya adalah salah satu kemaharajaan bahari atau maritim bercorak Buddha dan terletak di Sumatera. Nama Sriwijaya memiliki arti kemenangan yang gilang gemilang. Wilayah kekuasaannya membentang dari Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, dan pesisir Kalimantan. Dari mana sumber sejarah kerajaan ini? Sumber sejarah kerajaan ini berasal dari bermacam-macam sumber, yaitu yang pertama, sumber tertulis dan berita Cina. Menurut catatan Yixing, pendeta Buddha asal Tiongkok, ia melakukan perjalanan pada tahun 671 dan 695. Dan ia menjelaskan bahwa Sriwijaya menjadi pusat pembelajaran agama Buddha yang penting di Asia Tenggara dan Asia Timur. Karena terdapat 1000 pendeta yang berguru pada Sakyakirti, pendeta terkenal di Sriwijaya. Kedua, berita Arab. Diketahui, pedagang Arab melakukan kegiatan perdagangan di kerajaan Sriwijaya. Menurut kedua sumber, kerajaan Sriwijaya telah berdiri sejak abad ke-7 Masehi. Ketiga, berita dari Tibet. Disebutkan bahwa seorang bernama Atika datang dan tinggal di Sriwijaya 1011 sampai 1023 Masehi dan berguru pada Dharmapala. Setelah itu ada beberapa sumber sejarah lain berupa prasasti, yaitu Prasasti Kota Kapur, Prasasti Ketugan Bukit 688 Masehi atau 604 Saka, Prasasti Talang Tuo, Prasasti Telaga Batu, Prasasti Karangberahi, dan Prasasti Liger. Rakyatnya sebagian besar berdagang dan berlayar. Komoditas dagangnya ada rempah, kayu, tambang, dan lain-lain. Kerajaan ini pernah dipimpin oleh Raja Dharmasetu, raja yang membangun pelabuhan di Semenanjung Melayu di dekat Ligor. Dan bangunan suci agama Buddha.
Kerajaan ini mencapai masa kejayaan di bawah pimpinan Raja Balaputra Dewa. Sriwijaya pada akhir abad ke-9 Masehi menguasai seluruh jalur perdagangan Asia Tenggara dan pada sekitar abad ke-12 Sriwijaya mengalami kemunduran dikarenakan Kerajaan Medang Kamulan. Merupakan kelanjutan dari Kerajaan Mataram Kuno yang dipindahkan ke Jatim oleh Empu Sindok abad ke-10 Masehi. Perpindahan ini dilakukan dari Jawa Tengah dikarenakan letusan Gunung Merapi, gempa bumi, dan hujan material vulkanik. Empu Sindok sendiri merupakan menantu dari Raja Wawa yang dahulu menjabat sebagai Mahamantri. Empu Sindok juga pendiri dinasti Ihyana dan ia memiliki toleransi tinggi dengan agama lain. Sumber sejarah kerajaan ini berasal dari Prasasti Parada dan Prasasti Anjuk Ladang. Penguasa setelah Empu Sindok adalah Sri Isyana Tunggawijaya, Sri Makutha Wangsa Wardana, Dharma Wangsa, dan Airlangga. Pada tahun 1016 Masehi, kerajaan ini mengalami pralaya karena serangan dari sekutu Sriwijaya. Luas kerajaan ini menyempit pada saat pemerintahan Airlangga karena sebagian wilayah tidak mau tunduk lagi. Tetapi pada tahun 1025 Masehi, Airlangga memperluas wilayah kerajaan karena Sriwijaya sedang lemah saat itu. Pada masa pemerintahannya, karya sastra berkembang, salah satunya kitab Arjuna Wiwaha ditulis oleh Mpu Kanwa. Airlangga juga melakukan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan Medang, antara lain hingga akhirnya ia mengundurkan diri sebagai raja dan ia membagi kerajaan menjadi dua bagian kepada putranya. Yang pertama, kerajaan Jenggala kepada Mapanji Garasakan, anak istri kedua Airlangga dengan ibu kota Kahuripan. Dan satunya kerajaan Panjalu atau Kediri kepada Sri Samarawijaya putra mahkota dengan ibu kota Daha. Kerajaan Kediri. Wilayah kerajaannya meliputi daerah Kediri dan Madiun. Kerajaan ini merupakan kerajaan agraris dengan Raja Sri Samarawijaya, Sri Jayawarsa, dan Mameswara secara berturut. Dalam kitab Bharatayuddha yang ditulis oleh Empu Seda dan Empu Panulo menjelaskan, walaupun sudah dibagi masing-masing wilayah, perang saudara tidak dapat dihindarkan. Dari perang tersebut, kerajaan Kediri menang pada saat pemerintahan Jayabaya. Pada masa pemerintahannya, Kediri mengalami kemajuan. Tak hanya agraris, kerajaan ini juga menjadi kerajaan maritim. Pada tahun 1182 Masehi, Jayabaya digantikan oleh Raja Kameswara. Saat itu karya sastra Jawa berkembang pesat. Raja Kameswara menikah dengan Putri Candrakirana. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.